Materi kuliah Hukum Pidana Ekonomi. Topik ke-9 dari 75 topik. Pengantar tindak pidana ekonomi, bagian keempat. Sanksi pidana ekonomi. Berbeda dengan KUHP yang hanya mengenal sanksi pidana, sebagaimana tersebut dalam pasal 10 KUHP, yang berupa pidana pokok dan pidana tambahan, maka dalam UU TPE menentukan 3 jenis pidana yaitu 1. Pidana pokok, pasal 6 UU TPE, 2. Pidana tambahan, pasal 7 UU TPE, dan 3. Pidana tata tertib, pasal 8 UU TPE. Khusus pidana tambahan, dalam UU TPE telah memperluas ketentuan pasal 10 KUHP berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu, penghapusan seluruh bagian keuntungan tertentu. Pasal 7 UU TPE menentukan putusan pidana tambahan yang meliputi pidana tambahan seperti yang dinyatakan dalam pasal 10 KUHP sub Bejo, pasal 35 KUHP dan pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pasal 7 UU TPE menentukan pidana tambahan yang meliputi hukuman tambahan adalah a. Pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 KUHP untuk waktu sekurang-kurangnya 6 bulan dan selama-lamanya 6 tahun lebih lama dari hukuman kawalan atau dalam hal dijatuhkan hukuman denda sekurang-kurangnya 6 bulan dan selama-lamanya 6 tahun. B. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan si terhukum, di mana tindak pidana ekonomi dilakukan untuk waktu selama-lamanya 1 tahun. C. Perampasan barang-barang tak tetap yang berwujud dan tidak berwujud dengan mana atau mengenai mana tindak pidana ekonomi itu dilakukan, atau yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak pidana ekonomi itu. Begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang tersebut, tak peduli apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum atau bukan. D. Perampasan barang-barang yang berwujud dan tidak berwujud, yang termasuk perusahaan si terhukum, di mana tindak pidana ekonomi itu dilakukan. Begitu pula harga lawan barang-barang itu yang menggantikan barang-barang itu, tak peduli apakah barang-barang harga lawan itu kepunyaan terhukum atau bukan, akan tetapi sekedar barang-barang itu sejenis dan mengenai tindak pidana bersangkutan dengan barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub C. E. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian ketentuan tertentu yang telah atau dapat diberikan si terhukum oleh pemerintah berhubung dengan perusahaannya untuk waktu selama-lamanya 2 tahun. F. Pengumuman putusan hakim. G. Perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan si terhukum tidak dijatuhkan, sekedar hak-hak pihak ketiga dengan itikat baik tidak terganggu. H. Dalam hal perampasan barang-barang, maka hakim dapat memerintahkan bahwa hasilnya seluruh atau sebagian akan diberikan kepada si terhukum. Perampasan barang-barang tertentu tersebut memperluas ketentuan pasal 39 KUHP yang hanya mengenal perampasan barang-barang milik terhukum yang dijadikan alat untuk melakukan kejahatan atau instrumen delikti, dan barang milik terhukum yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh terhukum atau corpora delicti. Selain pidana pokok dan pidana tambahan, UU TPE mengenal juga jenis pidana baru yang disebut dengan tindakan tata tertib, pasal 9. Penjelasan pasal 9 menetapkan bahwa pidana tindakan tata tertib tidak merupakan hukuman yang dimaksudkan untuk menakuti, akan tetapi tindakan itu bermaksud untuk mencabut keuntungan yang diperoleh dengan tanpa hak dan untuk memperbaiki perekonomian secepat mungkin. Tindakan tata tertib sebagai salah satu jenis pidana dalam tindak pidana ekonomi merupakan penyimpangan dari sistem 2 jalur atau double track system dalam hukum pidana Indonesia berupa jalur pidana dan jalur tindakan. Tindakan di sini bukan diartikan sebagai nestapa, melainkan bentuk perlindungan kepada masyarakat atau social protection. Oleh karena itu, dibedakan dengan sistem pidana. Bentuk-bentuk tindakan tata tertib dalam UU TPE meliputi a. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan. B. Pembayaran uang jaminan. C. Pembayaran uang sebagai pencabutan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. D. Wajib bekerja yang dilalaikan tanpa hak atas biaya terhukum. Jenis pidana tata tertib ini pada dasarnya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, bersifat aksesorir, yang berarti bergantung ada tidaknya pidana pokok. Hal ini dikecualikan dalam hal apabila terpidana dianggap tidak atau kurang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal demikian dimungkinkan tindakan tata tertib dijatuhkan tersendiri tanpa pidana. Pengertian hukum pidana khusus telah dikemukakan oleh beberapa ahli, 2 diantaranya oleh Sudarto serta Kanter dan Sianturi. Sudarto mengatakan bahwa hukum pidana khusus diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subjeknya dan perbuatannya yang khusus atau bijzonderlijk feiten.
Sedangkan Kanter dan Sianturi mengartikan hukum pidana khusus sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan umum baik mengenai subjeknya maupun perbuatannya. Berdasarkan dua pengertian ini, hukum pidana khusus adalah suatu aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum. Aspek penyimpangan ini penting dalam hukum pidana khusus, karena apabila tidak ada penyimpangan, tidaklah disebut hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku kepada orang tertentu. Dengan kata lain, hukum pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum pidana khusus itu. Dalam hukum pidana khusus, asas yang berlaku adalah lex specialis derogat lex generalis, artinya, ketentuan hukum pidana khusus mengalahkan atau lebih diutamakan daripada hukum pidana umum. Dalam KUHP, asas ini terdapat dalam pasal 63 ayat 2, yaitu jika suatu perbuatan, yang dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. Pasal ini bermakna bahwa jika suatu perbuatan termasuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam ketentuan hukum pidana khusus, yang khusus itulah yang diberlakukan. Diberlakukannya ketentuan hukum pidana yang bersifat khusus dari yang umum disebabkan oleh adanya penyimpangan, baik mengenai perbuatan dan pelakunya, atau hukum pidana material, ataupun prosedur penyelesaian perkara, atau hukum pidana formil. Dengan penyimpangan ini, hukum pidana khusus adalah hukum atau perundang-undangan pidana yang berada di luar hukum pidana umum, atau KUHP. Penyimpangan suatu ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam hukum pidana khusus merupakan indikator apakah suatu undang-undang pidana tertentu merupakan undang-undang pidana khusus atau bukan. Maksud menyimpang, selain menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum, juga menentukan sendiri yang sebelumnya tidak ada dalam hukum pidana umum. Dalam hukum pidana material, penyimpangan dapat dilihat antara lain, hukum pidana bersifat elastis. Percobaan dan pembantuan melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman yang sama dengan delik selesai. Pengakuan terhadap subjek delik korporasi. Perluasan berlakunya asas teritorial, ekstrateritorial. Subjek hukum berhubungan atau ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara. Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri. Pidana denda ditambah 1/3 terhadap korporasi. Perampasan barang bergerak atau tidak bergerak. Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam undang-undang itu, tindak pidana bersifat transnasional. Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi, dan dapat pula berlaku asas retroaktif. Sedangkan dalam hukum pidana formil, penyimpangan dimaksud dapat berupa penyelidikan dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung atau Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Didahulukannya perkara pidana tertentu atau khusus dari perkara pidana lain. Adanya pengaturan mengenai gugatan perdata terhadap tersangka atau terdakwa. Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara. Diadilinya perkara pidana khusus di pengadilan khusus. Dianutnya peradilan in absentia. Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank. Dianutnya pembalikan beban pembuktian, dan adanya ketentuan mengenai larangan menyebutkan identitas pelapor suatu tindak pidana. Dasar hukum pidana khusus mengacu kepada pasal 103 KUHP, yaitu, ketentuan-ketentuan dalam bab 1 sampai bab 8 buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Rumusan pasal ini mengandung dua makna. Pertama, semua ketentuan yang ada dalam bab 1 sampai 8 buku 1 KUHP berlaku terhadap perundang-undangan pidana di luar KUHP sepanjang perundang-undangan itu tidak menentukan lain. Kedua, adanya kemungkinan mengatur hal-hal baru dan berbeda dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP, karena KUHP tidak mengatur seluruh tindak pidana di dalamnya. KUHP tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap. Itulah topik ke-9 materi kuliah Hukum Pidana Ekonomi, yang disajikan di channel ini untuk membantu para mahasiswa maupun masyarakat awam yang ingin menambah wawasan. Tutorial ini dituturkan dan disubtitelkan agar dapat dibaca sambil didengarkan, atau didengarkan sambil dibaca. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan tutorial.